Shalom. Selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita dapat diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk sama-sama kita beribadah memuliakan nama Tuhan. Malam hari ini saya menyampaikan firman Tuhan masih berkaitan dengan judul tema GPD Mandonga, cari dan selamatkan yang hilang. Demikian juga dalam ujian kita yang terakhir tadi, bahwa kita diberikan tugas, generasi ini perlu diselamatkan. Kita menyadari dengan sungguh bahwa akhir-akhir ini banyak kita dapati di media sosial saudara-saudara kita yang karena nama Yesus terpaksa harus diambil. Nah, salah satu di antaranya ada yang namanya Muhammad Kece, seorang murtadin. Mungkin kita semua sudah pernah nonton, tetapi kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam ada rencana Tuhan. Setiap kita mempunyai karunia masing-masing. Kalau dia itu mendapat karunia untuk dengan berani memberitakan kebenaran, walaupun harus masuk di penjara, itu semacam satu keuntungan buat dia dan buat gereja. Karena kita maklumi bahwa saat sekarang ini banyak gereja, bahkan gereja-gereja besar, yang boleh dikatakan dari segi finansial cukup berhasil, makmur, tetapi sebenarnya tidak berani seperti Muhammad Kece yang mungkin tidak punya apa-apa, tidak berani memberitakan Injil keluar. Artinya setiap gereja, setiap jemaat harus memberitakan Injil kepada semua bangsa. Karena itu malam hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri judul bahwa belajar cara memberitakan Injil dari Tuhan Yesus. Alasan sehingga gereja dan jemaat harus memberitakan Injil itu terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 kita baca sama-sama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Satu lagi ayat yang sama tetapi sedikit berbeda, yaitu di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat 16. Markus pasal 16 ayat yang 15 sampai 16 demikian. Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, ini lebih jelas bagi kita sekalian bahwa pemberitaan Injil itu merupakan tugas kita orang yang percaya. Bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas gembala sidang, bukan hanya tugas misionaris, tetapi setiap orang yang sudah percaya menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kita diberikan talenta masing-masing untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Tidak semua orang harus menjadi pengkhotbah, tidak semua orang harus seperti Benihin, seperti Reinhard Bonnke yang mengadakan penginjilan dengan kebaktian kebangunan rohani di lapangan besar-besaran sampai ratusan ribu, puluhan ribu yang hadir. Tidak semua. Tetapi kita akan belajar dari Tuhan Yesus bagaimana dia memberitakan Injil secara praktis, tetapi orang bisa percaya. Apa sebabnya? Sehingga kita secara pribadi, lepas pribadi sebagai orang yang percaya harus memberitakan Injil. Kita baca dalam Injil Lukas pasal
Injil Lukas pasal 9 ayat 26. Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Sekali lagi, barang siapa. Jadi tidak dikatakan setiap pendeta, setiap gembala, setiap pemimpin, tapi barang siapa. Artinya semua kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak perlu malu. Dan hambatan kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menceritakan tentang Yesus adalah kita enggan, kita malu. Itu banyak faktor yang melatar belakang. Tetapi kita akan belajar sebentar bagaimana cara kita untuk memberitakan firman Tuhan, khususnya pemberitaan Injil secara pribadi. Sebelum kita lanjut, ada beberapa prinsip dasar sesuai dengan firman Tuhan bagi setiap orang yang percaya, agar supaya bisa menjadi pemberita Injil, baik itu melalui penginjilan pribadi maupun di dalam keluarga, di dalam masyarakat. Itu beberapa prinsip yang harus dimiliki. Pertama, kita baca dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Ini syarat yang pertama untuk menjadi pemberita Injil. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya kita percaya dengan sungguh-sungguh dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Dia yang berkuasa atas hidup kita dan Dia sanggup menyelamatkan kita. Dan oleh karena itu, apa yang menjadi pengajaran-pengajaran firman Tuhan Yesus, itulah yang kita hidupi. Jadi kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Jadi mustahil, tidak mungkin kita memberitakan Injil kalau kita hanya tahu tetapi kita tidak lakukan. Jadi sebelum kita memberitakan Injil, kita harus melakukan kebenaran itu di dalam hati kita. Artinya, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita takut akan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, memang sih tidak ada yang sempurna. Kalau kita tunggu bahwa saya sudah kurus betul baru kita, ya mungkin ya jarang lakukan di antara kita. Tetapi sepanjang kita sudah orang yang percaya, sudah berusaha, ya kita sudah berusaha melakukan kebenaran firman Tuhan, kita punya komitmen untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita bisa menjadi orang yang memberitakan firman Tuhan, menjadi seorang penginjil, baik itu secara pribadi maupun melalui khotbah dan sebagainya. Prinsip yang kedua adalah di dalam Matius pasal 28 ayat 20 tadi. Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Artinya kita harus mengajar apa yang Tuhan Yesus perintahkan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Semua itu kan ada banyak dalam firman Tuhan. Mulai dari Injil, Markus, Lukas, Yohanes. Itu pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang perlu kita ajarkan kepada orang yang sudah menerima Yesus. Oleh karena itu, walaupun kita tidak harus sarjana teologi, kita hanya pekerja, mungkin pegawai, kita juga bisa memberitakan Injil. Tetapi kita harus punya modal, pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita menyampaikan firman Tuhan, orang bertanya, kita tidak bisa menjawab. Itu yang penting. Itu prinsip yang kedua. Yang ketiga, adalah Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima
tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi agar kita bisa memberitakan firman Tuhan, maka kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita percaya bahwa setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa meminta kepada Tuhan asal kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Melalui doa kita minta agar supaya Tuhan memimpin kita dengan Roh Kudus. Kalau kita menerima Roh Kudus, Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita. Sebab memberitakan Injil ini bukan pekerjaan yang gampang sebenarnya. Karena pengalaman kita, saya mulai dari sekolah, tamat SMP di kampung, pergi di Makassar di STN, kita sudah bergaul dengan berbagai macam suku. Di dalam satu kelas yang jumlahnya sekitar 50 orang lebih, 50 orang lebih, saya yang Kristen hanya 3 orang. 4 orang, 1 perempuan, 3 laki-laki. Jadi setiap saat ada waktu lowong, kita ini selalu diejek, selalu dikatakan orang kafir, calon penghuni neraka, pemakam babi dan sebagainya. Jadi sebenarnya kesempatan itu bisa kita gunakan untuk memberitakan Injil. Ya kami juga apa adanya saja kita sampaikan. Kita juga mempertahankan iman kita sesuai dengan apa yang kita pelajari di sekolah minggu, waktu kita pemuda remaja di kampung. Itu sudah ada modal yang kita miliki. Jadi dari 4 orang yang bisa menjawab hanya 2 orang. Saya dengan itu perempuan 1 orang Mamasa. Teman saya yang 2 orang itu tidak ada, acuh dan diam saja itu mereka. Tidak bisa memberikan pertanggungjawaban, tidak bisa memberikan balasan. Jadi kita butuh Roh Kudus untuk bisa memberitakan Injil. Jadi sesuai dengan tema kita ini, cari dan selamatkan yang hilang. Itu harus ada action sebenarnya. Kita harus mencari, ada usaha. Tetapi untuk bisa usaha ini, memang kita harus punya bekal. Bekal yang pertama tadi itu adalah memang kita sudah tahu firman Tuhan dan kita hidup benar di hadapan Tuhan menurut firman Tuhan. Artinya kita memutuskan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita adalah kita orang yang tahu firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kemudian prinsip yang kedua sebagai syarat yaitu bahwa kita harus mampu bisa mengajar orang. Jadi kita harus punya bekal pengetahuan tentang firman Tuhan. Jadi ayat-ayat firman Tuhan yang menyangkut bagaimana Yesus mati, bangkit, naik ke surga, tentang Yesus itu adalah juru selamat, itu kita harus sampaikan kepada orang-orang yang belum percaya. Dan kalau seperti persyaratan yang ketiga tadi, punya kuasa. Kalau kita yakin Tuhan memberikan kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus, ya bukan tidak mungkin. Biarpun kita bukan pendeta, kalau kita berhadapan di kampung-kampung, di tempat-tempat ada orang-orang yang berbeda agama, kalau kita doakan, Roh Kudus bisa saja memakai kita, asal kita dengan iman, percaya sungguh-sungguh. Jadi ada kuasa, ada bukti. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Kisah Rasul tadi pasal 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan di dalam Injil Markus tadi dikatakan bahwa kamu akan menumpangkan tangan di atas orang sakit, orang sakit akan sembuh. Walaupun kamu pegang ular tidak apa-apa. Walaupun kamu minum racun, kamu tidak apa-apa. Wah, ini juga tantangan. Saya jadi di Facebook orang-orang seberang itu kan coba katanya buktikan orang Kristen pegang ular berbisa, minum racun. Saya mau lihat katanya orang Kristen. Jadi ini kita harus bisa menjelaskan. Kan ada firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Tuhan Yesus saja disuruh lompat. Dia bilang jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Jadi artinya kecuali memang ada perintah langsung dari Tuhan, peminum racun. Tapi kalau tidak ada, kita hanya mau gagah-gagahan, itu jangan. Saya dengar di mana itu saya baca katanya di Afrika, ada pendeta yang gagah-gagahan itu berjalan di atas air yang banyak buayanya. Jadi iman dia berjalan ya habis dimakan buaya. Jadi demikian juga yang minum racun. Jadi karena gagah-gagahan iman minum racun ya mati. Kecuali memang kita ada mendapat perintah dari Tuhan untuk melakukan itu. Nah, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa sekalipun kita diracun orang, ibaratnya
kita memberitakan Injil ke daerah-daerah di situ yang tidak ada orang Kristen. Nah, di sana banyak orang suka racun orang. Itu kita tidak apa-apa. Kalau ada orang yang guna-gunai, dia tidak akan tembus. Kalau memang kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, jadi kita tidak perlu takut. Nah, itu ya prinsip yang ketiga, bahwa jangan kita takut, karena Roh Kuduslah yang memimpin kita dan memberikan kita kuasa. Selanjutnya, bagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa cara Yesus memberitakan Injil yang bisa kita jadikan teladan. Jadi Tuhan Yesus ini sebenarnya tidak seperti pendeta-pendeta besar sekarang yang memiliki satu organisasi misi. Sebelum datang di satu kota, itu sudah didoakan dulu, banyak orang menyiapkan akomodasi dan sebagainya, hotel dan segala-galanya, sehingga undangan sudah datang semua. Tidak demikian Tuhan Yesus memberitakan Injil. Dia pergi, ya sampai di situ apa-apa yang ada. Kalau orang datang banyak, dia mengajar banyak orang. Kalau yang datang pribadi-pribadi, itulah dia melayani, memberitakan Injil kepada setiap orang. Dan itulah pada malam hari ini mungkin agak panjang, tapi saya usahakan singkat. Pertama adalah Yesus memberitakan Injil kepada seorang pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Itu tercatat dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 18, itu ayat panjang sebenarnya. Jadi Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5. Saya katakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi, waktu yang dikasih Tuhan, saya pertama kali di kampung, saya masih SD. Saya dengar pendeta Pentekostal khotbahnya menyangkut masalah kelahiran kembali, lahir dari air dan roh. Jadi banyak tafsiran ini, penafsir Alkitab banyak tafsiran. Tapi sebagaimana yang saya dengar waktu itu, bahwa karena di kampung saya itu banyak orang yang tidak dibaptis secara selama, dibaptis waktu masih anak-anak, sehingga penjelasannya adalah bahwa untuk kita bisa diselamatkan harus kita bertobat. Jadi setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ada yang menyampaikan firman Tuhan, kita bertobat dan memberikan diri kita dibaptis sebagai bukti bahwa kita bertobat. Hidup lama dikuburkan, dimatikan, dan kita bangkit menjadi manusia yang baru oleh firman Tuhan, oleh percaya kepada Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan lahir dari air, dan lahir dari roh adalah setelah menerima baptisan, maka Roh Kudus akan memimpin hidup kita. Setelah kita bertobat, kita percaya Yesus, kita dibaptis, maka Roh Kudus yang akan memimpin kita. Seperti tadi dalam Matius pasal 28 ayat 19, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa menjadi murid. Baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi harus ada yang memberitakan. Setelah memberitakan dan percaya, itu dibaptis. Kalaupun kita yang bukan pendeta, belum bisa kita membaptis, ya kita bawalah orang itu kepada Pak Pendeta. Kita bawa sama Pak Eli. Nanti Pak Eli yang konseling, selanjutnya dibaptis dalam nama Bapa dan Anak. Jadi tugas kita menyampaikan firman Tuhan, mengajak orang agar supaya orang itu tahu. Dan sedapat mungkin, kalau bisa, walaupun dia belum percaya, boleh kita ajak datang ke gereja. Siapa tahu di gereja dia dengar firman Tuhan, dia dengar puji-pujian, Roh Kudus menjalan sehingga dia mau percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang pertama tadi, Nikodemus sendiri yang datang kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan Tuhan Yesus yang mendatangi, tetapi Yesus yang mendatangi Tuhan Yesus. Nikodemus yang mendatangi Yesus. Selanjutnya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Sampai 18, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum,
Barang siapa tidak percaya, dia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi orang Yahudi seperti Nikodemus, apalagi dia pemimpin agama Yahudi, yang mereka tunggu itu adalah Mesias untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Jadi mereka sulit menerima sebenarnya kalau Yesus mengatakan aku adalah anak Allah. Nah, sulit menerimanya. Tetapi kalau kita baca secara historis, Nikodemus ini bisa mengerti, dan akhirnya diam-diam dia percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu penguburan Yesus itu dia hadir. Pernah juga dia membela Yesus pada ada orang-orang yang berniat membunuh. Jadi walaupun tidak terang-terangan, tetapi Nikodemus ini percaya kepada pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan secara praktis oleh Yesus kepadanya. Jadi dalam ini yang bisa kita contoh barangkali bahwa kita menghadapi banyak orang yang sebenarnya bukan kita mau mengkristenkan orang Kristen, karena memang ini cara pertama ya, orang-orang yang sudah sebenarnya misalnya seorang sudah Kristen maupun yang belum percaya, cara ini bisa kita sampaikan bahwa setiap orang itu harus bertobat dan dibaptis. Setelah dewasa orang itu dibaptis, bukan persoalan dia belum tahu apa-apa. Jadi wajib hukumnya. Jangan sampai justru dari gereja lainnya mengajar kita sehingga jemaat yang lain. Tapi kalau kita sudah tanamkan ini dalam hidup kita, maka apapun pengaruh bagaimana, kita sudah yakin betul bahwa apa yang kita lakukan di dalam gereja kita sebagai orang percaya yang ikut Alkitab, itulah yang benar, bahwa orang itu dibaptis karena dia bertobat, karena mendengarkan firman Tuhan, karena percaya Yesus. Jadi bukan karena masih anak-anak sudah dibaptis, bukan. Itu yang kedua. Artinya dalam memberitakan Injil ini, intinya sebenarnya adalah Yesus Kristus itu, Allah itu masih manusia yang berdosa. Setiap orang terlahir daripada keberdosaan, dosa warisan, tabiat berbuat dosa yang kita warisi daripada Adam dan Hawa. Dan oleh karena itu Allah mengasihi dunia ini sehingga mengaruniakan anak tunggalnya Yesus Kristus. Yesus datang ke dalam dunia ini yang pada akhirnya berkorban buat kita di kayu salib, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah berita Injil yang kita sampaikan kepada orang-orang yang belum tahu, orang-orang yang belum percaya. Dan itu bedanya dengan agama lain. Agama lain tidak ada yang namanya juru selamat. Agama lain tidak percaya bahwa Yesus itu anak Allah, karena seperti agama Yahudi, dia menolak Yesus anak Allah karena Allah itu katanya tidak beristri, jadi tidak mungkinlah punya anak. Walaupun dalam perjanjian lama ada disebut anak-anak Allah, seperti waktunya zaman Noah, ya sebelum air bah itu anak-anak Allah mengawini anak-anak manusia, ada atau sebutan, tetapi bukan seperti Yesus. Anak Allah itu enggak, itu berbeda. Anak Allah yang tinggal dengan anak-anak Allah. Jadi itulah cara yang pertama, contoh, artinya secara langsung menyampaikan bahwa orang bertobat dan harus percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah, juru selamat. Oleh karena itu, karena Allah mengasihi kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita perlu memberitakan juga ayat 18 yang jarang diberitakan. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi ada konsekuensi. Kalau kita sudah sampaikan dan dia tidak percaya, terserah, tugas kita selesai kita punya tugas. Tetapi orang yang sudah mendengarkan tapi tidak mau percaya, dia berada di bawah hukuman. Kan tugas kita sudah selesai. Perintah Tuhan Yesus bahwa kita memberitakan ini bukan dengan paksa, tidak sama. Ada mungkin agama lain, kita tidak perlu. Kita hanya menyampaikan. Nanti Roh Kudus yang menjaga mereka. Kalau mereka orang-orang pilihan, walaupun pada saat itu mereka belum mau, tetapi mungkin tahap berikutnya,
dia akan percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jangan kita kecewa. Kalau kita memberitakan Injil kita ditolak, mungkin orang itu pada satu saat dia akan ingat apa yang kita sampaikan. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus secara jelas menyampaikan berita tentang kasih Allah yang terbesar kepada umat manusia, itu memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Itu cara yang pertama kepada orang yang sebenarnya satu, artinya dia ini sudah kenal Tuhan, bukan orang yang belum tahu Tuhan sama sekali. Kemudian pemberitaan Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kelanjutan daripada tadi. Yohanes pasal 4, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Jadi ini beda orang, beda struktur status sosial. Di dalam tradisi orang Yahudi, mereka dilarang tidak boleh bergaul dengan orang-orang Samaria. Padahal sebenarnya orang Samaria ini adalah saudara mereka juga. Mereka adalah bangsa Israel campuran. Mereka adalah keturunan Yakub. Tetapi waktu karena dosanya Soleman, sehingga kerajaan Israel terbagi dua, suku Yahuda dan Benyamin dengan pusat kerajaan di Yerusalem, itu kerajaan Yahuda. Kemudian kerajaan Israel di Samaria, itu Israel Utara, 10 suku. Namun pada suatu ketika, beberapa tahun kemudian, mungkin puluhan atau ratusan tahun, kerajaan Israel Utara ini diserang oleh kerajaan Asur. Raja Asur ini, setiap negara yang ditaklukkan, dia campur. Dia angkut sebagian penduduk ke tempat lain. Kemudian dari tempat lain dia datangkan penduduk yang lain. Jadi terjadi campur. Kawin campur. Dan itu sebenarnya di dalam Taurat Musa kan dilarang. Tidak boleh kawin dengan orang yang tidak seiman, orang yang tidak percaya. Latar belakang inilah sehingga orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria ini tidak layak bergaul dengan mereka. Tetapi Tuhan Yesus mendatangi dalam pembacaan karena itu terlalu panjang. Kita baca di pasal 4 ayat 5 sampai 9. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur itu kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria dan minum air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada aku, seorang Samaria? Dalam kurung, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi memberitakan ini tidak bisa, kita harus apa? Jangan kita gengsi, jangan kita menggunakan status sosial. Jadi Yesus sebenarnya ini kan seorang guru, rabi, orang terpandang kalau di masyarakat. Kemudian datang di Samaria, mendatangi seorang wanita lagi. Untung ini siang hari, kalau malam hari tidak tahu apa yang terjadi, bagaimana pandangan masyarakat. Jadi dia datang di suatu sumur dan berbicara dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria sendiri mengatakan, masakan engkau seorang Yahudi minta minum air kepada aku. Tapi Tuhan Yesus itu tahu, dan dia memberikan contoh bahwa memberitakan Injil itu harus melihat situasi. Tetapi kita harus mempunyai keberanian. Kita harus mempunyai keberanian untuk memberitakan Injil kepada orang yang berbeda status sosial. Jadi kita tidak terikat dengan suku, agama, pendidikan. Walaupun itu harus berbeda-beda cara pendekatannya. Tidak selalu sama. Tetapi Yesus melihat peluang bahwa pada saat siang, bagaimana caranya menghadap? Memberitakan ini dia tidak langsung. Kau kalau tidak percaya, aku ini adalah anak Allah, aku ini adalah juru selamat. Kalau kau tidak percaya saya, kau akan masuk neraka. Tidak. Jadi caranya adalah disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Harus ada step by step dengan ramah. Jadi Tuhan Yesus ini meminta air. Tentunya ada, mungkin dia bilang shalom, selamat siang. Kalau perempuan cantik mungkin dia puji dulu, baru dia minta air.
Jadi tidak serta-merta saya memberitakan Injil sama kamu itu langsung ditolak. Dan demikian juga dalam hidup kita ini. Jadi pada saat kita ketemu orang tidak langsung tembak, tetapi kita harus ada tahap demi tahap. Kita lihat situasi dalam berbicara dengan lemah lembut, dengan senyum, dengan simpatik, supaya kita mempunyai peluang untuk berbicara. Nah, di sini, Yesus tidak gengsi, dia tidak malu, tetapi dia berani. Kendalanya kita ini, kadang-kadang kita yang juga gengsi. Kita lihat orang yang kita banyak bicara. Dan kalau apa selevel dengan saya atau bagaimana? Atau kadang-kadang juga kita malu kalau kita lihat orangnya lebih tinggi dari kita. Kalau orang di bawahnya kita berani, ya begitu. Nah, tapi Yesus itu semua level, semua tingkatan sosial masyarakat dia bisa hadapi. Jadi kan juga kita tidak perlu kita takut, tetapi kita harus melihat situasi juga dan harus step by step melihat sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur. Ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri di dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini. Jadi Yesus menceritakan tentang air hidup. Air hidup itu yang akan Yesus berikan. Artinya air kehidupan untuk keselamatan melalui dirinya. Tetapi perempuan itu kan mengira bahwa ada memang air betulan, air betulan. Sehingga perempuan ini meminta, coba berikan kepada saya. Berikan kepada saya. Dia tidak tahu bahwa yang ini hanya perumpamaan. Air hidup itu yang akan diberikan Yesus yang memancar selama-lamanya, tidak akan haus lagi. Itu hidup yang kekal. Tetapi perempuan ini mengatakan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus. Ini bisa nyambung cerita ini karena Yesus memberitakan firman Tuhan kepadanya dengan ramah, dengan baik, dengan penuh simpati. Jadi kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu, dan dalam hal ini engkau kata benar. Jadi Yesus tidak langsung mengatakan, kau ini orang berdosa, kau mempunyai 5 suami, dan sekarang kau istilahnya, kalau tinggal tanpa perkawinan, kumpul kebo, berdosa itu kau, masuk neraka. Tidak demikian. Yesus dia pelan-pelan bertahap. Jadi Yesus bicara tentang air dulu. Kemudian perempuan itu minta air. Dia bilang, kalau untuk kamu minta air, panggil suamimu. Lalu perempuan ini mengatakan, aku tidak punya suami. Padahal Yesus ini orang karena dia Tuhan, dia tahu bahwa suaminya yang sekarang ini bukan suaminya orang mungkin ya, tapi dia tinggal sama-sama. Jadi memberitakan Injil itu adalah menyatakan dosa, menyampaikan dosa dia orang itu berdosa. Kita tidak langsung kau ini berdosa, tetapi kita menyampaikan supaya orang menyadari bahwa dia berdosa. Jadi orang berdosa itu butuh pengampunan, butuh juru selamat. Nah, inilah caranya. Jadi kegagalan biasa dalam kita menyampaikan firman Tuhan karena kita langsung menunjuk orang, mempersalahkan orang. Kadang-kadang juga dalam dialog itu orang memang sengaja memancing kita supaya kita emosi. Jangan kita terpancing. Jadi saya dari sekolah seperti yang saya katakan tadi, di SD, waktu kuliah jarang kita diskusi soal agama. Banyak kita cerita politik.
Di kemahasiswaan banyak kita terlibat organisasi mahasiswa, protes-protes, demo-demo dan sebagainya dengan mata kuliah. Tetapi di STM itu memang suasana yang lain karena memang kita semua bersama-sama baru dari kampung datang di Makassar. Jadi teman-teman saya ini banyak orang dari yang bekas-bekas anak gerombolan di radikal-radikal mereka. Nah, tapi pada saat kita sudah kerja, banyak orang yang bertanya ya. Saya di Makassar itu hanya 3 orang Kristen dari sekian banyak pegawai. Ya 1 orang di kecamatan. Jadi berdua lah saya Kristen dengan almarhum Pak Daniel bin Kakak. Jadi bayangkan setiap hari mereka semua ini banyak mempertanyakan tentang iman kita. Dan selalunya sebenarnya tujuannya bukan untuk mendengar dari kita, tetapi menggurui kita, mempersalahkan iman kita. Nah, inilah tugas seperti firman Tuhan tadi. Sedialah engkau mempertanggungjawabkan apa yang ada padamu, iman yang ada padamu. Jadi kita tidak bisa malu, karena kalau kita malu, maka Yesus akan malu pada saat dia datang. Jadi baik atau tidak baik situasinya, kita harus memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan ini tentang keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi saya juga kalau setiap ditanya memang waktu itu saya di Naha itu sampai saya di Bombana itu sudah ada HP, tapi itu belum punya Android begini yang ada Alkitab di dalam, masih HP biasa. Jadi memang sulit kita menunjukkan karena tidak ada Alkitab kita bawa, tidak ada. Kalau mereka ini rata-rata apa? Al-Quran, bahasa Arab dan terjemahannya dalam apa? Jadi kalau kita berdialog, salah-salah kita kalah. Tetapi kalau kita tidak mempunyai pengetahuan yang banyak tentang ayat-ayat ini. Jadi cara Tuhan Yesus itu kepada menyampaikan mereka Injil yang kita bisa petik, kita bisa teladani bahwa kita harus menyampaikan bahwa setiap orang berdosa, dan selanjutnya bagaimana kita menyatakan bahwa ada juru selamat yang bisa menebus dosa umat manusia. Di dalam ayat selanjutnya, Yohanes pasal 4, pasal 25, ayat 25, pasal 4, ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila dia datang, dia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi orang Samaria itu mempunyai kitab suci, hanya kitab Taurat Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, hanya itu ya. Ulangan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, hanya 5 ya. Nah, apa maksud Yosua? Saya tidak terlalu paham, tetapi yang saya biasa baca itu hanya kitab itu. Mereka tidak percaya kitab para nabi yang lain. Dan mereka berpedoman pada Keluaran pasal 18 ayat 15 sampai 18 bahwa akan datang seorang nabi seperti Nabi Musa. Itu yang mereka tunggu. Itu namanya Mesias. Akan datang seorang nabi yang seperti Nabi Musa yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Jadi bukan membebaskan dari dosa, karena Nabi Musa itu membebaskan mereka dari penjajahan di Mesir. Jadi mersangka mereka juga, mereka akan dibebaskan dari penjajahan bangsa Romawi. Nah, jadi Yesus perempuan itu mengatakan bahwa aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila dia datang, dia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi pemberitaan Injil itu kita memberitakan tentang Mesias yang dijanjikan. Jadi di dalam Keluaran pasal 18 ayat 15. Ulangan pasal 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus
kamu dengarkan. Jadi seorang nabi dari tengah-tengah, artinya tengah bangsa Israel, dari saudara-saudara, artinya sama-sama saudara, artinya sama-sama keturunan Yakub, bangsa Israel, seorang nabi akan dibagikan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengar. Tepat seperti kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar itu tidak mau aku melihatnya lagi supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepada aku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Jadi kita tahu bahwa memang tidak percaya Yesus Tuhan. Jadi dalam Yohanes pasal 17 ayat 5 itu dikatakan bahwa sebelum dunia diciptakan, Yesus itu sudah ada di hadirat Allah dengan kemuliaan yang dikatakan. Jadi biografi Yesus bukan Yesus ada nanti setelah dia lahir, tetapi sebelum dunia dijadikan sudah Allah. Dan dialah, oleh dialah Allah menciptakan langit dan bumi beserta sekalian alam dan isinya. Itu ada dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 mulai sampai 14. Jadi ini kalau kita bisa menceritakan, kalau kita memberitakan Injil, jadi itu kata-kata firman yang menjadi manusia. Karena kita ganti dengan kata Yesus. Agak sulit juga menjelaskan, tetapi saya sudah banyak kali mencoba menjelaskan dan orang bisa mengerti sebenarnya. Jadi ayat ini sebenarnya banyak digunakan di tafsir salah oleh saudara-saudara kita di seberang. Seakan-akan ini mereka terjemahkan bahwa nabi mereka yang dibuatkan di dalam Keluaran pasal 18 ini, Ulangan pasal 18 ini. Padahal dalam Ulangan pasal 18 ini sudah jelas dikatakan bahwa seorang nabi dari tengah-tengah. Terus apa kata mereka? Ya kan Yesus kan bukan nabi Tuhan. Dia betul Yesus Tuhan, tetapi datang ke dunia ini menjadi manusia biasa, menjadi seorang nabi, itu berfungsi sebagai guru dan sebagai nabi. Jadi selama di dunia ini Yesus itu sebenarnya dia melepas predikatnya sebagai Tuhan. Dia menjadi manusia biasa sampai mati di kayu salib dalam wujud manusia. Tetapi pada saat dia mati, Yesus sebagai Tuhan itu dalam wujud roh, dia itu langsung ke Firdaus. Nah, itu berbeda dengan manusia biasa. Jadi yang kita beritakan di sini bahwa Yesus itu menggenapi nubuatan tentang Mesias juru selamat. Ini yang perlu kita jelaskan, dan khususnya buat saudara-saudara kita yang sengaja atau tidak sengaja menafsir salah, itu kita bisa perlihatkan di sini. Di ayat 20 dikatakan, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama perkataan yang tidak diperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Nabi itu harus mati. Tapi tidak bisa kita sekarang banyak hal yang kita harus menjaga hubungan, dan khususnya jangan sampai kita menjadi seperti yang sudah sekarang karena dianggap menista agama. Tidak boleh kita menista agama. Yang penting bagi kita memberitakan Injil apa adanya, memberitakan Injil apa adanya. Itu yang perlu kita katakan. Jadi kita harus tahu bahwa memang firman Tuhan mengatakan seorang nabi akan muncul. Dia mengatakan bahwa itu dari firman Allah, padahal itu bukan firman Allah. Itu Allah lain itu. Itu Allah lain. Sedangkan Tuhan dalam Keluaran pasal 20 itu 10 firman. Akulah Tuhan Allah. Jangan ada pada Allah lain di akhirat. Nah, itu Allah lain. Itu memang sama-sama disebut Allah, tetapi itu berbeda. Kita percaya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita untuk memberitakan Injil secara pribadi dengan menyampaikan Tuhan bahwa setiap orang berdosa dan membutuhkan juru selamat. Dan semenjak zaman para nabi, Allah sudah menjanjikan Mesias yang digenapi oleh Yesus Kristus. Sedikit lagi ya.
Setelah Yesus mengatakan demikian, maka perempuan tadi pergi di kotanya menyampaikan kepada orang-orang Samaria bahwa ada orang di sana, seorang nabi, mungkin dia itu Mesias. Sehingga datanglah orang-orang Samaria ke sana, dan karena dia perempuan itu mengatakan bahwa dia tahu, saya ini. Kenapa dia bisa tahu? Saya ini mempunyai 5 suami dan yang tinggal sama-sama saya ini bukan suami saya. Ini seorang nabi. Nah, karena itu orang Samaria meminta Yesus tinggal selama 2 hari, mengajar mereka tentang Injil. Jadi memberitakan Injil ini yang kita harus teladani. Memberitakan Injil itu tidak satu kali saja. Yesus itu diminta tinggal 2 hari, artinya supaya mengajar lebih dalam lagi, bukan hanya 1 kali. Jadi pada saat mereka sudah tahu percaya Yesus adalah Mesias, Mesias yang dijanjikan, mereka tinggal mengajar mereka. Saya tidak tahu ya, kalau saya baca-baca di literatur itu sekarang itu yang ada di Israel itu tidak sampai 2% itu orang Kristen, dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang campuran agama. Nah, kalau Libanon yang di utara daripada, sebenarnya Libanon itu termasuk katakan yang dijanjikan, ya, tetapi tidak diambil. Itu orang Kristen di sana 45% di Libanon, sehingga konstitusi mereka, undang-undang mereka mengatur bahwa yang presiden harusnya dari Kristen, perdana menteri dari Muslim. Kan 45% itu luar biasa. Di Arab yang paling banyak itu penduduk Kristen. Jadi saya pikir ini mungkin ya sisa-sisa dari pemberitaan Injil Yesus kepada orang Samaria itu. Jadi mereka adalah sisa-sisa orang-orang Samaria, artinya orang-orang campuran daripada keturunan Yakub. Tidak tahu apa itu benar orang Libanon itu, tetapi yang jelas Libanon itu bertetangga dengan Israel utara, dan mereka 45% adalah orang yang percaya. Jadi Yesus tinggal 2 hari lamanya, seperti ayat yang ke-40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka memintanya supaya tinggal pada mereka, dan dia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan karena mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Jadi goal dari pemberitaan Injil adalah orang percaya Yesus itu juru selamat, menerima Yesus menjadi juru selamat. Nah, setelah orang bisa menerima, kalau menyalahi, dia perlu juru selamat karena berdosa. Itu yang perlu kita beritakan. Dan setelah mereka percaya Yesus sebagai juru selamat, sesuai dengan Matius pasal 28 dikatakan, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan firman Tuhan. Jadi itulah tugas kita untuk membaptis. Ada Pak Eli, ada Pak Semi, kita semua. Jadi memberitakan Injil tidak harus secara besar-besaran, mulai dari keluarga kita, di tempat kerja kita, di tetangga kita, di komunitas kita. Dan satu hal lagi yang perlu kita kasihkan, bahwa sosial media bisa kita gunakan. Bagi yang mempunyai bakat yang bisa, tetapi harus hati-hati, jangan sampai tergolong menistakan. Beritakan Injil apa adanya, sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Kita angkat pujian.